Al-Fatihata lil qabul wa linaili khairil ma'mul wa ila hadrati sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bi sanatinal muttasili ila imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharain, amin. Mari kita baca bait dengan senandung pada halaman 8, pada kalimat wasab'atun sampai dengan kalimat rodiyah gitu ya. Kita baca dengan senandung kalimatnya wasab'atun auladu faminhumu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasab'atun auladuhu faminhumu thalathatun minadh-dhukuri tufhamu Qasim wa Abdullahi wa huwa at-tayyibu wa tahirun bidaini dha yulaqabu atahu Ibrahimu min Surayyah fa ummuhu Mariyatul Qibtiyah wa ghairu Ibrahim min Khadijah hum sittatun fakhudh bihim walijah wa arba'un minal inasi tudhkaru ridwanu rabbi lil jami'i yudhkaru Fatimatuz Zahra'u ba'luha Ali wabnahu masibtani fadluhum jali fa Zainabun wa ba'daha Ruqayyah wa ummu Kulthumin zakat radiyah. Nah, ini kita mengenal putra-putri Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana 4 berjenis kelamin perempuan, lalu 3 berjenis kelamin laki-laki. Wasab'atun, 4 sama 3 itu berapa? 7 kan? Wasab'atun auladuhu faminhum, 7 putra-putri Rasulullah, maka antara lain salah satu minadh-dhukuri tufhamu, 3 dari yang berjenis kelamin laki-laki difahami. Fahamilah 3 nama putra Rasulullah. Qasim wa Abdullahi wa huwa at-tayyibu. Qasim, Abdullah itulah at-tayyib. Ya, jadi Qasim dan Abdullah wa tahir. Ya wa tahirun bidaini dza yulaqabu. Dengan dan Tohir, dengan 2 nama inilah beliau diberi laqab. Ya. Jadi Abu Qasim dan kadang juga
Abu Thohir. Rasulullah itu laqabnya Abu Qasim. Lalu atahu Ibrahimu min Suriyah, ya, diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad alaihissalam putra bernama Ibrahim yang berasal dari Suriah. Suriah ini sebetulnya Mesir, ya. Fa ummuhu Mariyatul Qibtiyah, ibunya adalah Maria Al-Qibtiyah. Al-Qibtiyah maksudnya yang bangsa Qibti atau Egypt. Wa ghairu Ibrahim min Khadijah, selain dari Ibrahim, ya, selain dari Ibrahim, jadi yang lain ada Thayyib, ada Thohir gitu ya, ada Qasim, itu semuanya ibundanya adalah Khadijah, termasuk 4 yang perempuan. Tetapi Ibrahim dari Suriah, dari ibunya bernama Maria Al-Qibtiyah. Wa ghairu Ibrahim min Khadijah, selain dari Ibrahim itu ibunya adalah Khadijah. Hum sittatun fahud bihim walijah, mereka itu jumlahnya 6, maka ambillah dengan mereka dengan cara menguasai, masuk, ya, masuk daripada pembahasan ini. Wa arba'un, dan 4 dari putra putri Rasulullah minal inafi, dari jenis kelamin perempuan, tudkaru, yang akan disebutkan. Ridwanu rabbi lil jami'i yudkaru, ridho Allah, ridho Tuhanku untuk semuanya ini akan disebutkan, yaitu Fatimahuz Zahra, ini Fatimah Az-Zahra, ba'luha, suaminya namanya Ali bin Abi Thalib. Wabnahuma, dan kedua putri kedua putri Fatimah dan Ali ini Asibtoni, 2 orang yang kembar, mirip ya. Fadluhum jali, yang keutamaannya itu sangat agung. Siapa cucu Rasulullah dari Sayyidina Ali dan juga Sayyidatina Fatimah adalah Hasan Husain. Fa Zainabun wa ba'daha Ruqayyah, Zainab, lalu setelah itu lahir juga Ruqayyah, dan juga Ummu Kulthumin zakat radiyah, dan juga Ummu Kulthum yang bersih serta yang diridhoi. Ini semuanya putra putri Rasulullah. Dalam nazm ini jelas ada 4 laki-laki dan 3 perempuan. Betul ya? Yang laki-laki 4 ya, atau 3 laki-laki, yang 4 perempuan. 3 laki-laki itu siapa? Thayyib, Qasim, Thohir, gitu ya, sama Ibrahim ya, kan 4 ya, atau 3. Jadi Qasim, Thohir, sama Ibrahim, gitu. Nah, yang lainnya adalah Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan siapa? Fatimah. Sudah, itu nadhomnya begitu bunyinya. Lalu kita buka halaman 88. Kalau tadi halaman 8, sekarang halaman 88 itu diulang lagi kan nadhomnya itu. Jadi wasab'atun auladum itu sudah diartikan. Lalu sekarang al-mufrodat, arti kata-kata atau vocabulary, vocab dalam nadhom itu bidaini ayi bit thayyib wat thahir. Jadi dengan thayyib dan thahir itu daini itu kembalinya ke sana. Suriyah bidommisin wahya al amatu. Ini Suriyah ini maksudnya bukan Suriah negeri, tapi Suriah yang artinya amatun, budak perempuan. Ya, tapi sebelum dinikahi Nabi, dinikahi beliau, dimerdekakan, lalu anaknya yang namanya Ibrahim itu juga sudah merdeka, bukan lagi abad. Zaman dulu memang begitu, jadi ada status orang yang merdeka dan hamba sahaya. Tidak bisa dipungkiri, bukan hanya dominasi di Arab saja, di Makkah saja, tetapi di berbagai tempat namanya masih ada peperangan, yang kalah selalu menjadi budak. Jadi memang seperti itu.
Fahud bihim walijah, ayihud waqsid bima'rifati auladihi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ambillah dan upayakanlah dengan cara mengenal putra-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mahabbatun, ya, atau waqsid bima'rifati auladi mahabbatan, satu rasa mahabbah, satu rasa cinta, mustamirrotan, yang terus akan langgeng terus menerus. Ya, fa maknal walijah, makna dari kata al walijah itu adalah al bitonah, ya, ay al mahabbah. Jadi maksudnya al bitonah. Bitonah itu kondisi batin. Jadi hal yang sifatnya batin. Walijah maksudnya batin, lalu maksudnya adalah al mahabbah. Cinta itu di hati. Ya, cinta itu dalam batin seseorang. Fil dhahiri wal batini, bahkan dalam dhahir dan batin kita mencintai dzurriyyah Rasulullah alaihi wasallam yang disebutkan nama-namanya. Ya, jadi 7 semuanya putra-putri Rasulullah, tetapi dari semua itu 7 hanya 1 yang memiliki keturunan, dan 1 pun bukan dari putra Rasulullah yang berjenis kelamin laki-laki. Ini artinya apa? Bahwa rahasianya ya orang tidak bisa berbangga dengan anak laki-laki. Artinya juga bahwa hanya dari wanita saja kemudian muncul banyak keturunan. Di sana sini banyak orang yang mengklaim dirinya bernasab, bergaris, berketurunan sebagai dzurriyyah Nabi. Itu padahal dari perempuan, dan hanya 1. Andaikan Allah berikan kesempatan 7-7-nya yang laki-laki dan perempuan punya dzurriyyah, jangan-jangan seluruh manusia ini mengaku dirinya keturunan Rasulullah. Sedangkan hanya 1 saja, dan itu pun dari putri satu-satunya yang hidup sampai berketurunan, namanya Fatimah Az-Zahra, yang menjadi istri Sayyidina Ali. Nama kedua putranya Sayyidina Hasan dan Husain, yang sekalipun mereka semuanya meninggal dalam suasana yang sangat tragis, itu sudah punya keturunan mereka sebelum wafat. Sebelum meninggal sudah punya keturunan, sehingga dari keturunan Hasan dan Husain ini ada yang Al-Husaini, ada yang Al-Hasani, keturunan Kanjeng Rasulullah sampai hari ini. Dan sebetulnya walaupun keturunan Rasulullah juga wala fakhr, ya tidak seyogianya untuk kemudian sombong. Seyogianya begitu. Rasulullah sudah contohkan wala fakhr dan tidak layak kemudian menyombongkan diri. Ya memang kemudian akibat ada sebagian oknum yang katanya sebagai dzurriyyah menyombongkan diri sambil mengatakan, Anda beruntung saya nikahi karena dalam jasad saya ini mengalir darah Nabi. Nah, jadi kan begitu biasanya tuh ya kalimatnya tuh, Anda beruntung menjadi santri saya karena ini dzurriyyah Nabi, di dalam gelak darah saya ini mengalir darah Nabi. Ini kalimatnya seperti itu. Akibatnya apa? Akibatnya ada seorang ulama, ya, ulama muda masih dari Kresek gitu ya. Ya, Kiai Imaduddin ya. Kiai Imaduddin. Oh, itu Imaduddin atau Imaduddin? Itu yang punya penelitian tesis yang kemudian menyebutkan semua garis Ba'alawi bukan keturunan Nabi lah. Ini akhirnya ricuh gitu kan. Setiap orang atau Habib yang jalurnya Ba'alawi rontok semua. Akibatnya jadi rame gitu ya. Nah, jadi begitu. Lah kemarin saya kebetulan punya tugas dari negara ini untuk menjadi asesor ke IAIN Kudus. Begitu saya dapat tugas itu, lalu kepada yang menelpon, dekan menelpon saya, lalu saya berazam
mumpung lewat Kudus nanti tolong apakah berangkatnya atau pulangnya saya diberi kesempatan untuk ziarah di Kanjeng Sunan Kalijogo. Lah kemudian saya berkesempatan ziarahnya pulangnya dari Kudus, dan ziarahnya bukan ke makam yang biasa diziarahi orang itu, tetapi ziarah di masjid, termasuk sumur, termasuk ada beberapa makam di lingkungan masjid yang menjadi keluarga, menjadi pekarangan keluarga. Ke situ saya juga ketemu duriyahnya, berdialog sana kemari, termasuk memadukan, karena sebelumnya saya pernah ketemu seorang duriyah yang tinggal di Jakarta ini menyebutkan bahwa makam Kanjeng Sunan Kalijogo itu sebetulnya bukan yang diziarahi banyak orang itu, bukan yang besar itu, bukan gitu. Karena beliau sudah punya wasiat dari dulunya, tolong saya jangan dihias-hias makam saya, supaya orang tidak mengkultuskan saya gitu. Jadi sebetulnya yang besar itu malah sebetulnya bukan makam beliau, tapi makam salah seorang keluarga, tetapi bukan yang beliau. Beliau ada di pekarangan beliau, di masjid yang masjid tuanya, itu hanya orang tertentu yang boleh masuk. Ya, tepatnya ada sumur Jolotundonya di situ. Nah, jadi informasi ini saya padukan. Saya tanya, saya punya informasi seperti ini, apakah betul? Anda dari mana? Ya, saya ceritakan apa adanya. Saya memperoleh dari seorang ini begini-begini. Oh ya, kalau memang itu yang cerita betul, tinggal nggak perlu disampaikan pada yang lain, karena kemudian nanti akibatnya orang lain menjadi kepingin masuk situ kan, jadi berjubel lagi kalau begitu. Nah, jadi yang diziarah itu adalah aslinya makam-makam selain beliau. Beliau sendiri ada di satu tempat yang itu juga nggak ngerti apakah ada di sumur, dekat sumur, atau apakah di masjidnya itu. Jadi keluarga pun nggak tahu yang mana. Itu artinya apa? Beliau tidak mau dikultuskan orang gitu. Ya, jadi akhirnya saya diizinkan untuk wudhu di sumur Jolotundo itu, sumur yang masih mengalir airnya sampai hari ini sejak zaman Kanjeng Sunan Kalijogo di Kadilangu yang di komplek dalamnya itu. Lah saya kemudian bukannya wudhu, tapi jam 9 malam lewat seperempat saya izin untuk mandi di situ. Ya, mandi di sumur Jolotundo itu, sumur peninggalan Sunan Kalijogo. Nah, ini sekilas info melengkapi kajian nasab ini. Ya, jadi kalau ada orang yang mengaku-ngaku bahkan makam tertentu dinisbatkan pada orang tertentu, kalangan tertentu gitu, itu hati-hati. Karena apa? Karena kadang-kadang ada motif tertentu juga, gitu ya. Nah, jadi inilah imbas dari satu tesis yang kemarin disampaikan, dan kemudian sekarang ini menjadi semacam ada ada dikotomi, ada kotak-kotak. Ada ulama yang pribumi, ada ulama yang non pribumi, dikatakan sebagai habaib. Ini kadang-kadang menjadi ricu. Lah, yang lebih ricu lagi antara grip dengan PP di Bluro sana geger kemarin, ya, grip raya dengan PP berantem kan? Nah, di Depok juga begitu, di Bluro juga begitu lah. Itu berarti apa? Orang ini sedang diadu, Indonesia sedang mau diacak-acak. Bagaimana supaya kita tidak bersatu? Karena persatuan kita, Ittihad Muslim Indonesia, Ittihad Bhinneka Tunggal Ika ini untuk negara tertentu, untuk orang yang berkepentingan tertentu, itu sebuah ancaman. Maka bagaimana supaya bisa orang berantem satu dengan yang lain? Ada Habib, ada non Habaib, ada grip, ada non grip, ada PP, ada ormas-ormas, itu dalam rangka untuk membuat geger supaya diadu satu dengan yang lain. Kita jangan terlena, jangan sampai kemudian kita termakan. Belum lagi nanti ada satu sisi ada PWI. Apa PWI? Pembela Wali Songo. Wah, pembela Wali Songo itu di belakang ulama-ulama
pribumi, tapi nanti ada muhibbin habaib, bisa geger lah. Ini sebetulnya sedang diadu kita ini. Ya, jangan sampai kita tidak waspada soal ini, jangan gampang diprovokasi, jangan sampai juga gampang terprovokasi. Kita ini harus hati-hati. Gitu ya. Lalu kalimat ba'luha, ba'lun itu artinya apa? Zaujuha, zaujun. Ya. Ba'lun, ba'lani, bu'ulun. Yang dalam Quran wa bu'ulatuhunna haqqu biraddihinna gitu. Suami-suami mereka lebih layak untuk mendapatkan kembalinya para istri. Maksudnya apa? Teklek kecemplung kalen, timbang golek amur balen. Itu orang cerai itu begitu. Daripada nikah sama orang lain, mendingan kalau masih ada cinta kembalilah dengan suami. Itu namanya wa bu'ulatuhunna haqqu biraddihinna. Suami-suami mereka lebih berhak untuk rujuk kembali pada istri-istri mereka daripada cari yang lain. Itu kalimat wa bu'ulatuhunna haqqu biraddihinna itu bahasa Jawanya teklek kecemplung kalen, timbang golek amur balen. Itu begitu. Itu kaidah. Wabnahuma, ini kedua putra siapa? Sayyidatina Aisyah, ai al-Hasan wal Husaini, awal Husainu radhiyallahu anhuma. Itu Hasan dan Husain. Jadi ada sholawat tuh ya. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul asy-syafi'il abtahi wa Muhammad Arabi. Kemudian Al-Hasan thumma Al-Husain lin Nabi qurratu ain. Kemudian apa? Nuruhum kal kaukabain jadduhum sallu alaih. Itu ada itu selawat yang begitu, enggak pernah ada di kaset. Karena saya mendapat selamat ini dari Haji Abdillah di Kebayoran Baru, waktu sama-sama menjadi kapten tahlil, gitu. Jadi waktu tahlilan itu selamatnya itu tahlilan atau gunting rambut itu antara lain apa? Ada kalimat Al Hasan tsummal Husain nuruhum kal kaukabain lin nabi qurratu ain jadduhum sallu alaihi. Nah, jadi itu kembali lagi pada soal antara Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, ibundanya adalah Sayyidatina Aisyah, Sayyidina Fatimah Az-Zahra yang nikah dengan Sayyidina Ali dan kemudian melahirkan dua sahabat cucu Rasulullah yang sangat diagung-agungkan oleh semua, termasuk dalam senandung yang diijazahkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Beliau punya senandung dan punya ijazah agar Indonesia ini tentram, jangan sampai bentrok antara satu kelompok dengan kelompok lain, apalagi kalangan Sunni dan Syiah. Makanya beliau punya ijazah untuk membaca itu. Apa kalimatnya? Li khamsatun udfi biha harrul wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah. Itu yang mengijazahi Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari agar orang melantunkan di berbagai mushola, di berbagai masjid, supaya apa? Supaya mereka bersatu mengagungkan orang lima ini. Dan dengan demikian orang-orang Syiah akan cinta dengan orang yang mengagungkan orang lima orang ini. Itu harus bersatu antara Syiah dan Sunni. Siapa? Li khamsatun udfi biha. Saya punya 5 andalan dalam agama ini yang akan bisa menanggulangi semua perkara-perkara yang besar. Al-Murtado, pertama itu Al-Mustafa, Kanjeng Rasulullah alaihi salatu wassalam. Itu yang pertama.
wal murtado, yang kedua Sayyidina Ali. Ya. Kemudian apa? Al Mustafa wal murtado wabnahuma, kedua putra-putri beliau, Sayyidina Hasan dan Husain. Kan sudah 4 ya. Wa Fatimah dan Fatimah Zahra. Jadi mulai dari Rasulullah, Sayyidina Ali, Hasan dan Husain serta Fatimah Zahra. Ini harus selalu dilantunkan, dan itu dengan melantunkan itu insya Allah kita akan bersatu dengan orang-orang ahlul bait. Jangan berseteru. Jadi bersatu akan jauh lebih baik daripada berseteru. Walaupun tadi ada sekelompok ahlul bait, ada non ahlul bait, tapi yang ada sekarang begitu. Ya, yang ada sekarang begitulah. Jadi ada PWI, ada di luar lain yang muhibbin habaib, tapi kemudian satu dengan yang lain bisa saling berperang atau saling berseteru lah. Ini tentu ancaman bagi bagi ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah istimaiyah kita. Jangan sampai tercabik-cabik akibat pola pihak tertentu yang tidak suka Indonesia menjadi negara maju, tidak suka Indonesia menjadi negara yang makmur, akan dicapik-capik seperti yang di Timur Tengah. Ya, jangan sampai begitu. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Negeri yang kita cintai ini betul-betul menjadi yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang diridhoi Allah, negeri yang yang baldatun thayyibah, ya, negeri yang sejahtera, yang dalam bahasa lainnya adalah gemah ripah loh jinawi toto titi tentrem kerto raharjo, ya, adil makmur dan sentosa. Itu idealnya semboyan kita seperti itu. Asyarhu, syarah keterangan dari nadhab dan mufradat di atas. Auladun Nabi sallallahu alaihi wasallam sab'atun, salasatun banunun wa arba'atun banatun. Wahum, putra-putri Kanjeng Rasulullah itu 7, yang 3 laki-laki, yang 4 perempuan. Mereka itu adalah pertama Al-Qasim, yang kedua Abdullah, lalu dilengkapi dengan Thayyib dan Thohir. Ya, jadi Qasim, Abdullah, Ibrahim. Jadi ternyata Thayyib dan Thohir itu lakob saja. Ya, jadi lakob atau ya lakob itu inisial atau apa ya bahasa kita? Julukan, ya. Jadi bukan panggilan, inisial, atau kalau lakob ya julukan. Ya. Aslinya Abdullah namanya. Jadi Rasulullah itu bapaknya namanya Abdullah, putranya juga Abdullah, gitu. Jadi Abdullah itu diberi lakob, diberi gelar panggilan atau lakob itu panggilan, gelar, apalagi ya lakob itu dalam bahasa Indonesia memang nggak ada istilah lakob itu. Ya inisial gitu ya, atau ya inisial tadi. Itu Abdullah inisialnya Thayyib atau Thohir dan Thohir. Ini tufiya bi Makkah saghiran, meninggal di Makkah waktu kecil. Kalau Qasim itu kunyah bihi, ya kunyah, apa bedanya kunyah dengan lakob? Gitu. Jadi ada beda itu. Kalau lakob itu beda dengan kunyah. Jadi kalau wa kunyah bihi dan diberikan kunyah dengan Qasim sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abul Qasim itu kunyah, Abu Bakrin kunyah. Tapi kalau lakob tadi Thayyib, Thohir itu lakob dari Abdullah. Jadi bedanya lakob dengan kunyah. Kalau lakob itu nama lain, kalau kunyah itu semacam gelar. Jadi misalnya ada Abu Bakar, itu memang lakobnya orang yang bernama, bukan Abu Bakar aslinya, tapi lakobnya bapaknya gadis. Abu Hurairah lakobnya orang yang suka kucing kecil. Jadi Abul Qasim, bapaknya Qasim yaitu Rasulullah. Tapi bukan Abu Abdullah, nggak pernah disebut begitu. Tapi ada Thayyib dan Thohir itu lakob dari Abdullah.
Jadi kalau Qasim itu kunyahnya Abul Qasim, bapaknya Qasim yaitu Rasulullah. Itu jadi bedanya kunyah dengan lakab. Kalau kunyah pakai Abu, gitu. Wa tuwfiya bi Makkah wa umruhu sintani. Jadi wafat di Makkah umurnya masih 2 tahun, masih kecil. Wa huwa awwalu man mata min auladi sallallahu alaihi wasallam. Itulah putra pertama yang wafat dari putra-putra Rasulullah yang namanya Qasim, yang kemudian Abul Qasim gitu. Dalam salawat dustur tadi ya, Allahumma sholli wa sallim gitu kan, tadi ada Abul Qasim gitu. Nah, Abul Qasim itu ya Rasulullah itu. Jadi Abul Qasim bapaknya Qasim gitu maksudnya. Dulu ada teman saya kerja dari kampung namanya Marwiyah. Begitu sampai di sini dia menjadi babysitter yang di asuh namanya Novi. Lah pas pulang berubah namanya Suster Novi. Nah, Suster Novi padahal Marwiyah gitu. Itu perubahan nama dari kampung setelah di Jakarta gitu ya. Jadi ada Suster Novi. Ada John Reki. John Reki itu sebetulnya panggilan setelah beberapa tahun di Jakarta. Aslinya waktu kesini dari kampung bukan John Reki, tapi Rakijo. Nah, jadi Rakijo menjadi John Raki gitu. Itu nama kerennya, nama panggungnya gitulah. Ya. Jadi Abdullah ini anak putra Rasulullah yang kedua, diberi lakab dengan Thayyib dan Thahir. Ini meninggal di Makkah waktu kecil, dan walamma tufiya qala As ibnu Wa'il, ketika meninggal maka As bin Wa'il ini As-Sahami atau ayat As-Suhami atau As-Sahami ya, itu mengatakan qad in qata'a waladu fa huwa abtar. Rasulullah putus semua tuh putra-putranya gitu ya. Putus semua, meninggal semua, dan sial dia gitu. Jadi mengatakan sial, mengatakan celaka, mengatakan buntung karena nggak ada generasi gitu. Jadi yang mengatakan begitu namanya siapa? Al-As bin Wa'il. Lalu turun ayat surat Al-Kautsar itu inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka, sesungguhnya orang yang membenci kamu, namanya Wa'il bin siapa? Al-As bin Wa'il tadi. Al-As bin Wa'il itulah dia al-abtar, yang terputus, yang sial, yang buntung justru dia, bukan engkau wahai Rasulullah. Jadi banyak yang mencemooh, banyak yang mengolok-olok setelah Rasulullah kehilangan semua putra-putra beliau. Karenanya dalam ayat dikatakan makana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum. Ya, tiadalah Muhammad itu bapak salah seorang putra remaja kalian. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, tetapi Muhammad itu adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Jadi maka Muhammadun aba ahadin mir rijalikum. Jadi tidak ada putra remaja beliau atau putra beliau sampai menjelang remaja. Semua di waktu kecil telah meninggal gitu. Dan itu nanti putra-putra Rasulullah itu akan menjadi pimpinan wildan. Wildan itu wildanu mukhalladun, yaitu anak-anak orang-orang mukmin yang meninggal masih kecil, belum baligh, akan Allah langsung masukkan ke surga dan dia menjadi pelayan-pelayan surga. Itu anak orang-orang mukmin. Kalau meninggal jangan terlalu bersedih, karena nanti mereka akan menjemput orang tuanya di pintu surga. Mereka akan dihalau oleh malaikat Ridwan, tapi mereka mengatakan tidak, kami tidak akan masuk dulu sebelum kami yakin betul bisa menuntun ayah ibu kami untuk saya bawa ke surga. Itulah orang-orang yang meninggal putra-putrinya waktu kecil gitu ya, termasuk Rasulullah SAW. Ibrahim wulida fi Dzulhijjah sanah tamanin minal hijrah. Jadi yang namanya Ibrahim termasuk putra Rasulullah itu meninggalnya pada bulan Dzulhijjah tanggal 8, atau bukan tanggal 8, dari bulan Dzulhijjah tahun 8 Hijriah. Ya, wa'aqa Rasulullah yauma sabihi, waktu itu pernah diakikai oleh Rasulullah pada hari ke-7
bikabsyaini dengan 2 ekor gibas, 2 ekor biri-biri atau domba, wasammahu yaumaidin, dan diberi nama dengan nama Ibrahim itu pada hari itu, wa halaqata wa khuliqa sya'ruhu, dipelontosin rambutnya Ibrahim tadi, wa tasaddaqa bi zinati fiddatin, dan kemudian disedekahkan dengan timbangan perak. Fiddah itu perak ya. Jadi kalau beliau menyedekahkan dengan perak. Tuwfiya sanah asyara minal hijrah, beliau wafat pada usia 2 tahun karena lahir tahun 8 lalu meninggal tahun 10, berarti kan 2 tahun. Tapi sudah di Madinah karena sudah hijrah. Wa umruhu sittata asyara syahrun. Jadi umurnya ternyata belum 2 tahun, tapi baru berapa? 16 bulan. Tapi masuk 2 tahun kan? 16 bulan. Wakila thamaniya asyara. Thamaniyata asyara, ada yang mengatakan sudah 18 bulan. Ini putra-putra Rasulullah dari Qasim, Abdullah dan Ibrahim gitu. Jadi Ibrahim yang binti Maria al-Qibtiyah. Nanti kita lanjutkan pada pembahasan putri-putri beliau yang Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah Zahra dan seterusnya. Silakan kalau ada yang mau membahas soal ini atau mau bertanya soal yang telah disampaikan, dipersilakan sebelum datang waktu Isya. Diberitahukan kepada para pemirsa yang bakal melihat video ini bahwa ini kajian kitab Aqidatul Awam yang ada di Masjid Al Istiqomah, Komplek Jade Permata Mansion, Jade Bojongsari, Seruak Bojongsari, Depok, Jawa Barat gitu ya. Yang punya gubernur KDM ya, Kang Deddy Mulyadi gitu ya. Nah, silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pakai mic Pak biar nanti masuk ini. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam pepatah Arab itu sudah ada istilahnya innal fata ma yaqulu ha anana wa laysal fata ma yaqulu an abi. Sesungguhnya lelaki sejati itu adalah yang mengatakan ini saya bukan dengan saya. Dan ini kejadian kepada durian-durian Rasulullah. Dan banyak yang durian Nabi yang enggak bawa-bawa. Nah, pertanyaan saya, ketika para muhibbin menyampaikan dakwahnya itu banyak yang bersifat khurafat, yang terlalu lebay lah ya. Dalam artian bahwasanya bisa ini, bisa itu, melebihi dari mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah. Bahkan para sahabatnya pun. Untuk menyikapi itu bagaimana ya Ustaz? Terima kasih. Baik, kaidah yang disampaikan bahwa laisal fata man yaqulu kana abi walakinnal fata man yaqulu ha anada. Bukan disebutkan sebagai lelaki sejati, orang yang hebat. Itu bukan yang mengatakan bapak gua ini, bapak gua jenderal, bapak gua ulama besar, bukan itu. Bapak gua dzurriyyah Rasul, enggak begitu. Tetapi walakinnal fata, tetapi yang dimaksudkan pemuda yang sejati itu man yaqulu hanada. Inilah saya. Itu yang dalam bahasa Bung Karno, ini dadaku mana dadamu. Gitu. Jadi artinya apa? Jangan menyombongkan dzurriyyah. Nah, kalau misalnya ada yang bersikap sombong seperti itu dan apalagi punya keistimewaan yang dipamerkan padahal tidak ada perlu. Kalau mukjizat itu dikeluarkan karena ada kepepet. Dalam hal Nabi Musa sudah antara hidup dan mati,
Kalau maju sana mati, kalau mundur juga mati. Keluar mukjizat, bisa memukul laut, bisa terbelah. Itu dalam kondisi kepepet begitu. Tapi kalau dalam rangka untuk show off, dalam rangka untuk pamer-pamer, itu tentunya tidak ada contoh, tidak sebaiknya. Dan kalau wali itu justru ketika diketahui orang lain kewaliannya, sedihnya minta ampun. Ya, saya menjadi ingat cerita Profesor Said Agil Siraj ketika pernah menemani Gus Dur di Madinah, lalu Gus Dur tiba-tiba bilang, sebentar, saya mau ketemu wali. Saya mau ketemu wali. Itu Said Agil di belakangnya. Lama, dikira wali itu yang pakai udeng-udeng gede, yang jubahnya gede. Itu. Ternyata beberapa yang dicurigai wali ternyata enggak, bukan itu. Jadi mungkin ini ternyata bukan. Mungkin ini bukan. Akhirnya ketemu orang yang lagi nyandar pakai kaos oblong di satu sudut masjid, dan akhirnya Gus Dur di hadapan dia bilang, ya Syekh, tolong doakan saya. Lah, belum juga mendoakan itu langsung pergi nangis, ya Allah, apa dosa apa ini? Dosa apa yang membuat saya diketahui orang? Dosa apa yang membuat saya ada orang yang tahu gitu. Tuh, jadi kalau wali begitu. Kalau diketahui orang malah sedih. Tapi kalau ada orang yang pengen diketahui hebatnya dengan punya bisa megang telur matang, nah saya juga bisa kalau megang telur matang mah udah direbus di rumah gitu. Jadi dipegang telur bisa matang gitu katanya. Lah itu model-model begitu itu sebaiknya untuk jangan terlalu mudah percaya, karena ilmu keislaman bukan melalui itu. Disebarkannya bukan melalui menunjukkan kesaktian atau keistimewaannya model-model begitu itu. Ya, jadi yang normal-normal, yang wajar-wajar, yang menyejukkan, jangan yang provokatif. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi jangan sampai kemudian kita terpancing dengan yang aneh-aneh gitu ya. Kita yang wajar-wajar aja lah, ya, yang wajar-wajar aja. Baik, silakan dibaca langsung doa atau ada zikirnya, silakan. Ya, dari saya cukup sekian, mohon maaf kalau yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.